Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tugas video yang ketiga, yaitu di mana tentang membahas cara kerja mesin, komponen mesin, beserta mekanisme dari mesin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya saya akan menjelaskan sekarang tentang prosedur kerja alat hammer mill. Prosedur kerja yang pertama adalah persiapan bahan mentah. Pastikan bahan mentah yang akan dihancurkan telah siap dan sesuai dengan kebutuhan. Bahan mentah dapat berupa biji-bijian, serbuk kayu, jerami, atau bahan organik lainnya. Yang kedua adalah pemeriksaan mesin. Periksa kondisi umum mesin hammer mill sebelum menggunakannya dan pastikan mesin dalam keadaan baik, termasuk sistem penggerak, palu, dan saringan. Jika ada kerusakan atau kausan yang signifikan, sebaiknya perbaiki terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Yang ketiga yaitu pengaturan ukuran partikel. Sesuaikan saringan yang digunakan pada mesin hammer mill sesuai dengan ukuran partikel yang diinginkan. Saringan tersebut akan menentukan seberapa halus atau kasar hasil akhir dari proses penghancuran. Yang ketiga adalah yang keempat, pengisian bahan bakar. Isi ruang penyimpanan mesin dengan bahan mentah secara perlahan dan teratur. Pastikan tidak ada benda asing atau kontaminasi yang masuk ke dalam mesin. Yang kelima adalah pengoperasian mesin. Nyalakan mesin hammer mill dan atur kecepatan putar palu sesuai dengan kebutuhan. Pengaturan kecepatan ini akan mempengaruhi efisiensi penghancuran dan ukuran partikel akhir. Mesin akan menghancurkan bahan mentah melalui tumbukan dan gesekan antara palu berputar dan bahan mentah. Yang keenam, pemisahan partikel. Setelah proses penghancuran, partikel-partikel yang dihasilkan akan melewati saringan pada mesin hammer mill. Saringan ini akan memisahkan partikel-partikel berukuran yang lebih kecil dari yang diinginkan. Partikel-partikel yang lolos saringan akan menjadi hasil akhir yang siap digunakan atau diolah lebih lanjut. Yang ketujuh adalah pemeliharaan dan pembersihan. Setelah penggunaan, matikan mesin hammer mill dan lakukan pemeliharaan rutin seperti pembersihan dan pelumasan untuk menjaga kinerja dan umur mesin. Bersihkan sisa-sisa bahan mentah yang menempel pada mesin dan pastikan tidak ada kerusakan yang signifikan pada komponen kunci. Penting untuk selalu mengikuti petunjuk dan prosedur keselamatan yang disediakan oleh produsen mesin hammer mill. Pastikan penggunaan mesin dilakukan oleh personel yang terlatih dan menggunakan perlindungan diri yang sesuai seperti sarung tangan dan kacamata pelindung. Yang kedua adalah yang saya jelaskan adalah cara kerja alat hammer mill. Pengumpanan bahan mentah. Bahan mentah dimasukkan ke dalam ruang pengumpanan hammer mill melalui lubang pengumpanan. Bahan tersebut dapat berupa biji-bijian, serbuk kayu, dan jerami, dan bahan-bahan lainnya. Selanjutnya penghancuran. Bahan mentah akan jatuh ke dalam ruang penggilingan di dalam hammer mill. Di dalam ruang penggilingan terdapat palu-palu yang dipasang pada rotor berputar dengan kecepatan tinggi. Ketika rotor berputar, palu-palu tersebut akan memukul bahan mentah dan menghancurkan menjadi ukuran yang lebih kecil. Selanjutnya pemisahan. Setelah proses penghancuran, partikel-partikel hasil penggilingan akan melewati saringan yang terpasang di bagian bawah hammer mill. Saringan ini memiliki ukuran lubang yang dapat diatur sesuai dengan ukuran partikel yang diinginkan. Partikel-partikel yang lebih kecil akan melewati saringan, sedangkan yang lebih besar akan terjebak di dalam hammer mill untuk penggilingan lebih lanjut. Selanjutnya adalah pengumpulan hasil. Partikel-partikel hasil penggilingan yang telah melewati saringan akan dikumpulkan di bawah hammer mill menggunakan sistem pengumpul seperti ember atau konveyor. Hasil penggilingan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pakan ternak, bahan baku industri, atau sebagai bahan bakar biomasa. Selama proses penggilingan, kecepatan rotor dan jenis serta jumlah palu yang digunakan dapat disesuaikan sesuai dengan jenis bahan mentah dan ukuran partikel yang diinginkan. Pengaturan ini memungkinkan penggunaan hammer mill untuk berbagai macam aplikasi dan hasil penggilingannya yang bervariasi. Yang ketiga adalah yang saya jelaskan komponen alat hammer mill. Yang pertama itulah ada namanya foundation, merupakan bagian yang paling dasar dari mesin hammer mill. Bagian ini berguna untuk menghubungkan serta menopang seluruh bagian mesin. Selain itu, bagian ini juga berfungsi untuk tempat produksi dihasilkan. Oleh karena itu, bagian ini harus dipastikan kekokohan dan kekuatannya. Yang kedua adalah rotor. Bagian rotor pada hammer mill mempunyai fungsi untuk menggerakkan mesin. Bahkan bagian ini dapat dikatakan sebagai penggerak utama dari mesin hammer mill. Rotor terdiri dari beberapa bagian, yaitu poros utama, piringan bingkai, piringan penghancur, hingga landasan.
Yang ketiga adalah operating door. Bagian operating door pada hammer mill berguna sebagai pintu utama agar nantinya pihak operator bisa melihat serta memeriksa struktur yang terdapat dalam mesin. Jadi tiap-tiap struktur mesin tersebut nantinya akan diperiksa sekaligus dilakukan pembersihan sampai bagian saringannya. Yang keempat, casing atas. Bagian casing atas sangat berguna untuk menghubungkan mesin bagian atas dan bawah dengan baik. Di samping itu, kegunaan lain dari casing atas adalah mengapit saringan serta memberikan ruang produksi yang cukup bersama bagian rotor sehingga bisa memberikan kinerja produksi tepung optimal. Yang kelima adalah ada namanya feeding guide struktur. Bagian feeding guide struktur pada hammer mill berfungsi layaknya feeder. Jadi dengan bagian ini, maka operator bisa melakukan bahan baku yang hendak diubah ukurannya. Ukuran yang dimaksud adalah ukuran besar ke kecil sesuai kebutuhan. Alat kedua yang saya jelaskan adalah alat bioreaktor atau fermentor. Yang pertama adalah prosedur kerja alat fermentor. Yang pertama, persiapan media fermentasi. Siapkan media fermentasi yang sesuai untuk mikroorganisme yang akan ditanam. Ini melibatkan pengukuran dan pencampuran bahan-bahan seperti sumber karbon, misalnya glukosa, sumber nitrogen, misalnya pepton, garam, dan zat tambahan lainnya seperti vitamin atau mineral. Pastikan media fermentasi steril sebelum digunakan. Yang kedua adalah sterilisasi mesin fermentor. Sebelum memulai fermentasi, pastikan semua bagian mesin fermentor termasuk tangki, pipa, impeller, dan sensor telah disterilisasi dengan benar. Sterilisasi biasanya dilakukan dengan menggunakan panas atau bahan kimia. Sterilisasi seperti uap panas, autoclave, atau bahan kimia steril. Yang ketiga adalah inokulasi. Masukkan mikroorganisme starter atau inokulum ke dalam mesin fermentor. Inokulum biasanya merupakan kultur murni mikroorganisme yang dihasilkan sebelumnya dalam skala kecil. Pastikan inokulum steril sebelum dimasukkan ke dalam mesin fermentor. Yang keempat adalah pengaturan parameter. Atur parameter fermentasi seperti suhu, pH, kecepatan agitasi, dan suplai oksigen jika diperlukan sesuai dengan persyaratan mikroorganisme yang sedang difermentasi. Hal ini dapat dilakukan melalui panel kontrol atau perangkat lunak yang terhubung dengan mesin fermentor. Yang kelima, monitoring dan pengendalian. Selama fermentasi berlangsung, monitor parameter fermentasi ini meliputi pemantauan suhu, pH, kecepatan agitasi, dan konsentrasi oksigen. Jika ada perubahan yang diperlukan, lakukan pengaturan yang sesuai pada mesin fermentor. Yang keenam, pengambilan sampel. Selama fermentasi, ambil sampel secara berkala untuk menganalisis pertumbuhan mikroorganisme, produksi produk fermentasi atau parameter lain yang relevan. Pastikan untuk mengambil sampel dengan steril dan menjaga kondisi fermenter tetap steril selama proses ini. Yang ketujuh adalah penghentian fermentasi. Setelah fermentasi selesai, berhentikan pengaturan mesin fermenter dan matikan sumber daya. Evaluasi hasil fermentasi dan ambil tindakan selanjutnya seperti isolasi produk fermentasi atau persiapan untuk fermentasi berikutnya. Yang ketujuh adalah pembersihan dan pemeliharaan. Setelah penggunaan, bersihkan mesin fermentor dengan hati-hati menggunakan bahan pembersih yang sesuai. Yang kedua yang saya jelaskan adalah cara kerja fermentor. Yang pertama adalah persiapkan medium fermentasi. Pada awalnya medium fermentasi yang sesuai dipersiapkan. Medium ini dapat berupa campuran nutrisi, gula, mineral, dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan oleh mikroorganisme yang akan digunakan dalam proses fermentasi. Yang kedua adalah inokulasi. Setelah medium fermentasi siap, mikroorganisme yang dipilih untuk fermentasi seperti bakteri atau ragi ditambahkan ke dalam tangki fermentor. Yang ketiga adalah pengaturan parameter. Setelah inokulasi, parameter penting seperti suhu kelembapan, pH, dan oksigen diatur sesuai dengan kebutuhan mikroorganisme yang dipilih. Yang keempat adalah proses fermentasi. Setelah parameter diatur, proses fermentasi dimulai. Mikroorganisme yang ditambahkan akan mulai tumbuh dan melalui aktivitas fermentasi dalam tangki fermentor. Yang kelima, monitoring dan kontrol. Selama proses fermentasi, berbagai parameter seperti suhu, pH, kelembapan, konsentrasi nutrisi, dan produksi gas diawasi dan dikontrol secara terus-menerus. Yang keenam adalah pemanenan dan pemrosesan produk. Setelah proses fermentasi selesai, produk fermentasi yang dihasilkan dapat dipanen dari tangki fermentor. Yang ketiga yang saya jelaskan adalah komponen alat fermentor. Yang pertama adalah tangki. Tangki berfungsi untuk menampung campuran substrat, sel mikroorganisme serta produk
volume tangki skala laboratorium berkisar antara 1 sampai 30 liter. Untuk skala industri dapat mencapai lebih dari 1000 liter. Yang kedua adalah sparger. Sparger terletak di bagian bawah bioreaktor dan berperan untuk memompa udara dan mencegah pembentukan gelombang oksigen. Yang ketiga adalah impeller. Impeller berperan dalam agitasi dengan mengaduk campuran substrat dan sel impeller digerakkan oleh rotor. Yang keempat adalah saringan halus atau baffle. Baffle juga berperan untuk mencegah terjadinya efek pusaran air akibat agitasi yang dapat mengganggu agitasi yang seharusnya. Yang terakhir adalah sensor. Sensor berperan untuk mengontrol lingkungan dalam bioreaktor. Mesin yang ketiga yaitu mesin pembersih biji-bijian gandum. Prosedur kerja dari mesin pembersih biji-bijian yaitu yang pertama, persiapkan mesin, pastikan mesin dalam kondisi baik dan bersih sebelum digunakan. Yang kedua, pemasangan biji-bijian. Pemasangan biji-bijian yang dimaksudkan adalah tuangkan biji-bijian yang akan dibersihkan ke dalam mesin. Yang ketiga yaitu pengaturan mesin. Sesuaikan pengaturan mesin sesuai dengan jenis biji-bijian yang akan dibersihkan. Yang keempat yaitu pembersihan awal. Nyatakan mesin dan biarkan biji-bijian bergerak di atas platform pembersih. Yang kelima yaitu pemisahan bahan asing. Mesin pembersih biji-bijian umumnya dilengkapi dengan saringan atau alat pemisah yang membantu memisahkan bahan asing dari biji-bijian. Yang keenam yaitu pembersihan akhir. Setelah bahan asing terpisah, biji-bijian yang bersih akan melanjutkan perjalanan di dalam mesin. Yang kedelapan yaitu pengumpulan biji-bijian. Biji-bijian yang telah bersih akan dikumpulkan dalam wadah atau tempat yang disediakan di mesin. Yang kesembilan yaitu pemeliharaan mesin. Setelah mesin digunakan, lalu dilakukan atau dibersihkan mesin dengan hati-hati. Yang kesepuluh yaitu penting untuk selalu mengacu pada petunjuk penggunaan dan paduan dari mesin yang spesifik yang akan Anda gunakan. Cara kerja mesin pembersih biji-bijian. Yang pertama yaitu pengumpanan biji-bijian. Biji-bijian yang akan dibersihkan dimasukkan ke dalam mesin melalui sistem pengumpanan. Yang kedua yaitu pra-penyaringan. Pada tahap awal, biji-bijian melewati pra-penyaringan untuk memisahkan kotoran kasar. Yang ketiga yaitu pembersihan awal. Setelah melewati pra-penyaringan, biji-bijian masuk ke dalam ruang pembersihan utama. Yang keempat yaitu saringan. Setelah pembersihan awal dengan udara, biji-bijian melewati serangkaian saringan dengan ukuran lubang yang berbeda-beda. Yang kelima yaitu pembersihan lanjutan. Setelah melewati saringan, biji-bijian masuk ke tahap pembersihan lanjutan. Yang keenam yaitu pemisahan akhir dan pengumpulan. Setelah melewati tahap pembersihan lanjutan, biji-bijian bersih dipisahkan dari kotoran dan bahan asing yang tersisa. Komponen alat. Yang pertama hopper, berfungsi sebagai tempat biji gandum dimasukkan ke dalam mesin. Yang kedua elevator. Elevator digunakan untuk mengangkut biji gandum dari hopper ke bagian berikutnya dalam mesin. Yang ketiga drum pembersih. Drum pembersih adalah komponen yang berputar dan bergerigi, berfungsi untuk membersihkan biji gandum dari kotoran, serpihan kulit, dan benda asing lainnya. Yang keempat yaitu sistem angin. Mesin pembersih biji gandum dilengkapi dengan sistem angin yang menggunakan kipas atau blower untuk menghilangkan serpihan-serpihan ringan seperti serpihan kulit, serpihan daun, dan debu. Terus yang terakhir yaitu screen atau saringan. Mesin ini juga digunakan dengan saringan atau screen yang berfungsi untuk memisahkan biji gandum dan serpihan kecil dan biji-biji yang tidak diinginkan. Apa sih? Di sini saya dan Gia mewakilkan teman kita yang sedang sakit selama 2 minggu. Cepat sembuh Ci, syafakillah. Ya.